Oke, halo semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat ya teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Faris Putra dari tim marketing ICS. Dengan saya sendiri, tidak sendiri ditemenin sama Dina dari tim marketing ICS. Oke, untuk hari ini saya akan membacakan mengenai agenda-agenda webinar yang akan saya bacakan untuk menemani teman-teman selama 2 jam ke depan. Webinar kali ini yang berjudul DevSecOps Injecting Security into CI/CD di Pipeline dengan agenda webinar yaitu adalah yang pertama adalah saya akan membacakan mengenai peraturan webinar. Yang kedua ada sesi penjelasan mengenai ICS Company Profile oleh Kak Angel dari tim sales yaitu Account Manager ICS Compute. Yang ketiga ada webinar DevSecOps yang akan dijelaskan oleh Mas Wicak dari tim engineer sebagai solution architect ICS Compute. Kemudian yang keempat adalah sesi Q&A dari webinar yang akan berlangsung. Kemudian di sesi yang kelima atau sesi terakhir itu adalah quiz, di mana quiz ini akan berhadiah senilai 100.000 OVO credits bagi masing-masing 5 orang pemenang. Oke, sebelum kita mulai acara webinarnya, saya akan membacakan sesi yang pertama yaitu sesi peraturan webinar. Untuk peraturan webinar, yang pertama adalah mohon untuk teman-teman menggunakan nama asli di Zoom teman-teman masing-masing. Kemudian adalah teman-teman mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga adalah jika teman-teman punya pertanyaan, nanti di saat sesi webinar, teman-teman bisa menjelaskan pertanyaan teman-teman di chat room, ataupun bisa raise hand di saat sesi Q&A ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah teman-teman mohon menonaktifkan atau memute suara teman-teman agar selama webinar berlangsung dapat terdengar jelas oleh teman-teman. Kemudian poin selanjutnya adalah mohon untuk teman-teman menjaga etika dan tata tertib selama webinar berlangsung. Dan yang terakhir adalah jika teman-teman secara tidak langsung melakukan pertanyaan dan menjawab kuis secara cepat dan tepat, maka teman-teman bisa mendapatkan 100.000 OVO credits masing-masing bagi 5 orang pemenang. Oke, itu saya telah membacakan mengenai peraturan selama webinar. Kemudian di agenda selanjutnya adalah penjelasan mengenai ICS Company Profile yang akan dijelaskan oleh Kak Angel selaku Account Manager dari tim sales ICS Compute. Saya akan coba menyapa dulu Kak Angelnya. Halo Kak Angel. Halo pagi, Faris, Halo pagi pagi. Bapak Ibu Gimana Kak Angel? semuanya. Ya, gimana? Sehat Kak Angel? Sehat gimana Faris dan semuanya Sehat. sehat? Sehat di pagi ini harus semangat kita. Semangat ya, Ya. siap. Benar. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai. Aku coba Hmm, share screen dulu untuk penjelasan tentang company profile ya, Kak Angel. ya, minta tolong ya Oke. Faris. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai sesi yang kedua, yaitu sesi mengenai penjelasan company profile dari ICS Compute. Baik, Kak Angel, silahkan. Ya, terima kasih. Pertama saya mau nyapa dulu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah join. Terima kasih banyak udah join ke ICS, ke webinar ICS hari ini. Untuk waktunya dan semuanya, kenalkan saya juga Angelina dari Account Manager ICS. Uh, Sepintas sih gitu. Saya akan ngebawain apa sih tujuan company kita, service-service kita, kemudian benefit kenapa harus dengan ICS atau kenapa dengan cloud provider misalnya AWS dan sebagainya. Nah, boleh slide selanjutnya, Faris?
Kalau misalnya nanti juga ada pertanyaan di sesi terakhir, kita ada pertanyaan, bisa di pertanyaan di sesi itu atau mungkin bisa di kolom chat. Nah, sedikit filosofi histori ICS ini dari mana. Jadi founder kita Pak Budi ya, dia itu dulu adalah orang dari CBN, salah satu cloud provider juga, dan dia melihat bahwa teknologi, kemampuan dan kemajuan teknologi di dunia termasuk di Indonesia itu begitu cepat, dan kebutuhan dari teknologi terutama di bagian cloud itu benar-benar ada nih di Indonesia, terlebih ya market-market perusahaan-perusahaan company dari small business sampai juga enterprise, mereka sudah sadar dengan kebutuhan cloud. Nah, dari situ dipertimbangkanlah untuk market yang ada dan kemudian untuk produknya itu seperti ada. Dari situ founder kita establish ICS Company dari tahun 2017 dan sampai saat ini kita masih benar-benar ada untuk membantu semua customer-customer kita. Jadi kalau dilihat dari slide yang ada, itu akan merekap semua perjalanan historika ICS, menjawab kebutuhan dan challenge yang ada, bukan hanya sekarang, tapi di masa depan, dengan semua solusi-solusi yang ada, terutama di cloud gitu ya. Dan kita tidak membatasi customer kita harus dari market segmentasi yang mana, kita menjawab semua pertanyaan dari semua customer kita, manufacturer, portal news, banking, dan sebagainya gitu. Selanjutnya, di sini sepintas adalah misi kita ya, masih masuk dengan histori kita. Misi kita adalah apa? Sekarang ini kita lagi membantu klien-klien kita, customer kita yang ada di Indonesia. Gak yang basisnya hanya di Jakarta, tapi juga misalnya mereka ada di luar pulau. Karena flexibility di dunia IT gitu ya, di dunia ICS sebagai sistem integrator itu betul-betul fleksibel. Kita menjawab semua kebutuhan dari organisasi, nggak hanya dari mid-size, tapi juga visi dari company kita itu untuk bisa mencapai global. Jadi beberapa tahun ke depan kita sudah bisa melihat market untuk kita reach juga gitu di global. Jadi mungkin di awalnya dari negara-negara tetangga gitu, mungkin Singapura, Filipina, Malaysia dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Faris, dan untuk support dari misi-misi kita ini, goals-nya kita adalah apa? Untuk membantu digitalize. Jadi perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekarang yang mungkin memang masih belum gitu familiar nih apa itu cloud, bisa ada datang ke ICS karena kita sebagai konsultan kita akan bantu ngejelasin cloud ini apa, terus melihat juga ngebantu Bapak tuh sekarang lagi pakai apa, misalnya pakai server on-premise, kita akan bantu nih ngekalkulasi, kita akan bantu membuat fleksibilitas agar semua itu bisa dioptimalisasikan dan bisa migrasi ke cloud computing system. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, dari awal karir ICS gitu ya, dari tahun 2017 sampai di tahun 2022, kebetulan kita memang selalu dapat penghargaan, tapi kita put di sini ya, di slide sepintas, ini adalah penghargaan yang diberikan AWS ke ICS. Kenapa kita diberikan award? Karena dari awal ICS itu berdiri dari tahun 2017 sampai sekarang, ICS juga adalah lokal partner pertama di Indonesia dari AWS, dan sampai sekarang kita menjadi salah satu partner yang sudah diberikan dan di award, rekognisi kita ada yang seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di layar kita. Di tahun 2020, skala ASEAN, kita adalah Rising Star Partner of the Year. Kemudian di tahun 2021, tahun kemarin gitu ya, kembali ICS direcognize dari AWS sebagai AWS Consulting Partner of the Year gitu untuk skala Indonesia gitu. Jadi ini juga bisa dilihat di website AWS atau di website ICS gitu ya sepintas. Untuk selanjutnya. Oke, kita akan mulai mengerucut dengan service kita. Jadi di ICS itu kita adalah sistem integrator. Dari awalnya yang tadi historical ICS itu berdiri dan kenapa kita partner dengan AWS itu udah. Dan sekarang apa sih cloud journey bersama ICS? Di sini ICS sebagai consulting partner, kita itu membantu
pernah saya mention tadi, nggak hanya dari mid class, tapi juga enterprise class, dan juga nggak memandang bisnis-bisnis market dari customer-customer kita. Kemudian kita nggak memandang, oh customer ini baru, jadi kita akan ngebantu mereka, oh customer ini udah existing. Kita menjawab semua customer baru, customer existing juga mungkin seperti Bapak dan Ibu gitu. Dari kita melakukan konsultasi, kita melakukan assessment, kemudian kita merampungkan itu menjadi satu proposal bagaimana solusi yang terbaik, dan kemudian kita akan bisa membantu untuk mengimplementasi, memigrasikan sampai kita make sure nih, apakah kemudian semua data-data dari misalnya let's say on-premise dari Bapak Ibu gitu ya, terus kemudian udah migrasi ke AWS misalnya, itu udah bisa berjalan dengan baik. Jadi kita juga ada after go live-nya untuk make sure bahwa semua dari awal sampai akhir front to end itu benar-benar rapi. Makanya di sini ada re-platform, re-architect, atau application modernization juga kita bisa rampung semua untuk menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Next slide-nya. Di sini ada solusi-solusi dan service-service dari ICS, apa sih gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari sini, ini adalah breakdown service-service dari ICS. Karena secara garis besar kita ada 2 poin gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan ada sebagai implementasi, sebagai konsultasi di mana yang tadi saya jelaskan dari konsultasi sampai kita akan make sure untuk bisa go live dengan baik di cloud. Itu adalah service kita untuk kita bisa memigrasi gitu dalam skala infrastructure AWS-nya. Kemudian kita ada service yang kedua, itu adalah managed service. Poin yang kedua, apa sih managed service itu? Jadi managed service itu adalah satu dedicated team untuk bisa membantu memantau, memonitor, dan semua apapun yang Bapak Ibu perlukan ketika sudah ada migrasi di cloud gitu. Jadi seperti customer-customer ICS yang sebelumnya, mereka itu antara mereka nggak punya tim IT, atau mereka sudah punya existing tim IT, tapi nggak bisa nih didedicated untuk memonitor di cloud AWS-nya gitu, atau cloud yang ada. Nah, itu mereka menggunakan jasa managed service, namanya jasa support dari ICS untuk bisa memantau. Fungsinya ya kalau misalnya ada isu, tim kita itu bisa akan langsung dengan cepat gitu ngasih tahu atau bisa solve seperti itu. Karena kan kita nggak ada tim, kita nggak bisa mantau, tahu-taunya ada down, dan itu akan merusak operasional dan bisnis dari Bapak Ibu pastinya. Nah, seperti itu. Jadi pertama ada professional service dari kita, kemudian ada managed service. Dan ada yang ketiga itu adalah added value dari ICS apa? Kalau misalnya memang Bapak Ibu udah menggunakan cloud nih, tapi pembayarannya itu masih langsung ke AWS gitu ya, masih menggunakan kredit card. Pain point-nya apa sih? Pain point-nya di situ menggunakan USD. Kemudian ketika Bapak Ibu mau pakai itu menggunakan rate dari kartu kredit which is mahal gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak mau, kita bisa bantu ada yang namanya consolidated billing. Jadi di consolidated billing itu kita bisa bantu untuk membayarkan. Jadi kita kayak analoginya gitu ya. Kita sebagai payment gateway di tengah, nanti ada invoice dari ICS, kita akan bantu mengkalkulasi, kita terbitin invoice, udah dalam bentuk rupiah. Itu yang pertama, udah termasuk pajak, dan yang pasti kita akan kursnya jauh lebih baik gitu, jauh lebih murah, karena kita menggunakan kurs BCA rate di saat kita melakukan invoice. Seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait ICS, service, atau produk kita, mungkin nanti sekali lagi bisa di kolom chat. Di sini ini saya sepintas saja, karena nanti ada part dari Mas Yoga juga untuk lebih kerucut gitu ya, kenapa harus di cloud. Sepintas kita, yang pasti kita akan ke cloud, kenapa sih server sama cloud itu, di cloud itu very flexibility. Bapak Ibu akan pakai sesuai dengan penggunaan, nggak harus ada maintenance bagaimana Bapak Ibu menggunakan on-prem gitu ya, atau resource, atau bayar listrik dan segala macam. Di cloud benar-benar benar-benar menggunakan sesuai dengan apa yang Bapak perlukan, nggak harus ada maintenance, nggak harus ada orang, nggak ada harus listrik dan segala macam, makanya dia lower cost gitu ya. Pay as you go atau on demand kalau misalnya di AWS atau kita bilangnya.
aksesnya cepat karena pasti real time, langsung bisa diakses di mana aja gitu ya. Langsung masuk ke konsolnya, performance tentunya akan improve, security-nya juga AWS misalnya itu udah di audit dari segala bentuk ISO juga ada, dan segala compliance ISO itu bisa dilihat di portalnya mereka. Jadi Bapak Ibu nggak harus takut dengan security yang ada di cloud. Flexibility itu kalau misalnya butuh penambahan server, spek, dan service segala macam itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, nggak harus menunggu misalnya on-prem itu harus mau tambah server harus di order dan segala macam. Itu di cloud itu benar-benar simple dan fleksibel, bisa nambah, bisa kurang, itu fleksibel banget dan scalability-nya tentunya naik gitu ya. Oke, next slide-nya. Nah, kita udah masuk lagi dalam summary ICS. Kalau misalnya dilihat by numbers ya, ICS kurang lebih udah berapa banyak sih customer? Kita kurang lebih udah 300 customer yang kita bantu dari segala bidang, dari segala sizes, dari segala workload kebutuhan, SAP, website, dan segala macam. Dan kalau bisa dilihat, kenapa juga harus ICS? ICS ini kita juga dari semua karyawan, dari misalnya saya sebagai sales dan juga engineer kita yang mengerjakan, kita semua sudah tersertified dari nggak hanya dari sisi skillnya, tapi juga di cloudnya, di cloud providernya masing-masing. Misalnya Bapak Ibu mau ke AWS, mereka sudah tersertified dari AWS. Mau misalnya ke GCP, mereka juga sudah tersertified di GCP, di Azure, dan segala macam. Jadi itu nggak harus takut kita itu tersertified atau belum, kita sudah tersertified. Dan pasti kita akan ada batch-nya juga kalau misalnya diperlukan gitu ya. Workload yang kita kerjakan juga by numbers itu bisa dilihat workload-nya itu udah kurang lebih 50 workload yang berbeda-beda yang sudah kita berhasil migrasikan. By numbers, optimisasi dan lower cost-nya itu bisa save up to berapa? Di sini ada dari 20 sampai 60%. Bapak Ibu bisa bayangin dari sekarang budgetnya, sekarang budget di perusahaan Bapak Ibu itu berapa? Let's say 1M. Dan wow, kalau kita misalnya bisa save 20% aja dari 1M berapa? Udah sekitar 20-an. Nah, terus kalau misalnya bayangin gitu ya, 60% itu berapa? Gitu. Dan project-project kita ada kurang lebih 100 dan itu masih ongoing gitu ya. Dan kita sudah ada kurang lebih 10 DevOps dan Solution Architects yang ada di tim ICS, dan sebenarnya target untuk tahun depan juga kita masih akan nambah gitu. Dari perusahaan dan owner kita, targetnya itu akan terus hire, terus hire, terus hire, karena kebutuhan customer yang di kita itu udah mulai lebih banyak gitu. Next slide-nya. Ya, di sini ada slide ICS partnership with AWS. Di sini ada sekilas yang tadi saya sempat mention gitu ya. Di sini adalah sertifikasi yang ada diambil dari solution architect kita, ada dari development engineer, ada dari developer, dan cloud practitioner, misalnya sales, seperti itu. Kita juga semua sudah tersertified di AWS gitu. Dan kenapa AWS? Selain kita official partner dari AWS itu, kalau misalnya Bapak Ibu lewat kita, kita juga akan bisa memberikan benefit-benefit sebagai partner dan sebagai konsultan partner dari mereka. Dan juga historical nih sebenarnya dari customer-customer yang pakai cloud, semuanya prefer ke AWS dari segala scalability, cost, flexibility, dan sebagainya gitu. Oke, boleh slide selanjutnya. Next. Di sini ICS juga sendiri udah ada batch-nya sendiri ya sebagai consulting partner. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lihat kita. Ini sepintas saya nggak akan jelaskan lebih detail gitu satu-satu, tapi kenapa kita partner dengan AWS ada di sini. Nanti slide ini juga kalau misalnya Bapak Ibu mau bisa kita share, tinggal infoin alamat email dan sebagainya kita. Next-nya, Paris. Next-nya. Oke.
Oke. Nah, ekosistem dari ICS sendiri, kita sebagai consulting partner dan sebagai sistem integrator, kita memang tidak hanya menutup, oh kita official partner dari AWS, jadi kita benar-benar harus AWS. Enggak, jadi kebutuhan customer kita juga kita akan sesuaikan. Makanya kita juga telah berpartner dengan, di sini bisa dilihat ada GCP, Azure, AliCloud, Tencent, Huawei, Zeta, dan sebagainya. Selain itu di ICS juga sebenarnya kita bisa membantu kalau memang ada customer kita yang butuh misalnya service-service tambahan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya ada MongoDB, ada AppSheet, ada Google Workspace, itu kita bisa bantu untuk license-nya atau kita untuk ngambil paket-paketannya, Gmail-nya misalnya gitu ya, kita akan bisa bantu seperti di existing customer kita juga ada yang sudah menggunakan jasa kita juga gitu. Untuk slide selanjutnya di sini juga bisa dilihat ya Pak, siapa sih customer-customer dari ICS? Bisa dilihat di sini ya untuk manufacturer kita ada Inserasena, misalnya ada Samsung di atas, terus misalnya kalau dari retail itu ada dari The Body Shop, kemudian ada juga dari news, itu portal news ada Tempo, ada Viva, ada Get Plus, ada Arista, kemudian consumer goods ada contohnya Frisian Flag, kemudian di terakhir juga itu ada Republika, ada segala macam. Mungkin bisa dilihat satu-satu juga nih, ada siapa aja selain yang saya mention. Jadi mungkin kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu ada dari bidang yang ini gitu ya, bisa dicocokin nih, udah ada nih, udah pernah dikerjain apa sama ICS atau belum. Sekalipun misalnya belum, kita sangat-sangat senang sih kalau misalnya bisa ngebantu. Jadi perusahaan Bapak Ibu juga akan menjadi portofolio kita, nanti akan bisa kita publish di sini kalau diizinkan, dan kita tentunya akan senang sih untuk membantu gitu. Oke, sepintas ini testimonial dari customer-customer kita. Bisa dilihat ya ada Pak Handi sebagai Head IT dari Tempo.com. Ada Pak Adrian Hun selaku co-founder dan juga COO dari GetPlus. Ada Fabiano sebagai IT Manager dari Arista Group. Kemudian ada Pak Guna sebagai IT Manager dari Prodia. Bisa dilihat. Ini nanti kontak saya atau kontak Pak Faris kalau memang mau slide ini atau nanya-nanya terkait ICS, servisnya, atau kebutuhan kita. Juga saya mau mention tentang benefit-benefit dari benefit apa sih yang kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu mau migrasi menggunakan ICS. Kita sebagai partner kita akan ada benefit-benefit yang pasti nggak ada di slide ini. Dan kita biasanya pitching langsung ke customer itu apa misalnya. Di AWS itu ada portofolio, ada juga paket yang namanya bisa membantu dalam bentuk kredit ke customer-customer kita yang mungkin Bapak Ibu sekarang tuh mau pindah ke cloud atau udah berencana ke cloud tapi masih takut nih. Jadi baru mau testing-testing di cloud. Nah itu nggak usah khawatir. Di AWS mereka ada yang namanya kredit, mereka bisa bantu untuk injek kredit. Kita akan bantu bikin account, nanti mereka akan injek kredit untuk Bapak Ibu ini bisa testing cloud-nya langsung. Jadi untuk biayanya itu nggak harus dipikirkan. Dan let's say misalnya $500, $1.000 untuk cost infrastructure 1 bulan Bapak mau testing, itu sampai saat ini ya setahu saya itu nggak ada batasan. Bahkan ada customer-customer kita yang lagi testing itu amount-nya lebih dari $1.000 dan mereka mau testing itu dibantu sama AWS. Jadi itu nggak usah khawatir. Dan plusnya lagi kreditnya itu, misalnya mereka akan ngasih let's say $1.000, tapi ternyata Bapak Ibu ini testing cuma $500 nih dipakai. Ada $500 lagi kan. Nah itu bisa dibantu untuk dialokasikan ketika Bapak dan Ibu untuk bisa naik production. Jadi udah lebih lower lagi cost-nya gitu. Dan kemudian ke depannya juga kita ICS ya sebagai partner, nanti kita bisa akan melihat misalnya kita udah assess, kita udah dapat proposalnya, terus nanti ada biaya implementasi, ada cost infrastructure dan segala macam. Proposal itu kita bisa bantu juga ajukan ke AWS
dan kita bisa bantu untuk bisa free implementasi kalau misalnya di-approve oleh AWS gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, waduh mau pindah nih sebenarnya udah yakin atau udah testing sendiri, mau pindah tapi waduh belum ada budget nih untuk implementasi infrastruktur di awal-awal bulan, nggak usah khawatir. Kita akan bantu untuk kita propose ke AWS gitu proposalnya, dan kita bantu untuk bisa di-approve, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita bisa membantu free implementasi, infrastruktur juga bisa diberikan secara kredit gitu. Dan itu akan berlaku misalnya Bapak Ibu workload bulan ini nih, maunya pindah X gitu. Kemudian bulan depan ada project yang baru lagi, workload yang baru, misalnya mindahin SAP-nya. Itu jangan khawatir, setiap workload yang berbeda, AWS itu ada budgeting-nya sendiri untuk bisa dialokasikan dan untuk bisa dibantu ketika proposalnya kita ajukan dan di-approve gitu. Jadi benar-benar harusnya itu hal yang enak gitu ya didengar ya. Gitu saya harapkan, dan bisa memotivasi perusahaan Bapak dan Ibu, direkturnya, ownernya, segala macam yang benar-benar butuh, bisa langsung ke kita bisa bantu untuk kalkulasiin juga gitu, dan bisa ajukan semua free benefitnya seperti itu. Gitu kurang lebih. Kira-kira dari saya sekian. Mungkin sudah kelewat apa masih tepat waktu, Faris? Ya, Kak, sepertinya sih tepat waktu sih, Kak. Jadi terima pas. kasih. Oke, Gitu. terima kasih. Jadi, Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat, atau mungkin yang mau slide bisa minta alamat email, dicatat aja, nanti kita kirim slide-nya, gitu ya. oke. Oke, Terima kasih, Kak Angel, terima kasih. Saya penjelasannya. kembalikan ke Faris. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, jadi dari tadi penjelasan mengenai company profile ICS, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat banyak banget benefit services yang diberikan oleh ICS Compute. Jadi jika teman-teman berminat, nggak usah ragu-ragu, teman-teman bisa tulis di kolom chat email teman-teman yang nantinya akan dikontak langsung oleh Kak Angel maupun dari timnya salesnya Kak Angel. Oke, berikut sesi kedua telah berakhir. Sekarang kita lanjut ke sesi 3, yaitu adalah sesi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Yoga selaku dari tim Engineer Solution Architect. Halo Mas Yoga, gimana kabarnya Mas Yoga? Halo, baik Mas Faris. Oke, udah siap Mas Yoga buat presentasi hari ini? Iya, benar. Aku coba share screen dulu ya. Siap. Udah kelihatan layarnya? Ya, sudah terlihat Mas Yoga. Baik, Mas Oke. Yoga bisa dimulai saja. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Terima kasih udah join di webinar ICS ya di hari ini. Perkenalan, namaku Yoga ya. Panggilnya ini lengkapnya ini ya. Saya sebagai Cloud Solution Architect di PT ICS. Untuk tema webinar hari ini adalah DevSecOps, Integrating Security into Release Pipeline. Oke, mungkin langsung aja ya, lumayan singkat waktunya soalnya. Oke, agenda hari ini mungkin kita akan ngebahas apa itu DevSecOps. Kemudian kenapa kita butuh DevSecOps. Bagaimana kita implementasi DevSecOps ini gitu ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya di dalam pipeline kita ya. Terakhir mungkin akan dilihatkan mungkin tools-tools yang akan kita pakai pada saat kita implementasi DevSecOps ya, terutama karena kita partner AWS ya. Jadi kita akan fokus ke tools-tools dari AWS. Tapi memang tidak hanya itu aja ya. Jadi nanti ada third party tools juga yang mungkin akan kita singgung juga ya di sini ya. Karena memang kalau kita ngomongin tools ada banyak banget tools terkait dengan DevSecOps ini gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kita lihat ya apa itu DevSecOps gitu ya. Jadi mungkin yang sering kita dengar mungkin lebih ke DevOps gitu ya. DevOps gitu ya. Jadi lebih ke development, kemudian ada operation gitu. Nah, sebenarnya ada satu faktor lagi yang penting gitu ya di sisi development dan operation ini,
Ya, faktor itu adalah security gitu ya. Jadi walaupun kita udah develop bagus ya, operation juga bagus, tapi kalau security-nya kurang, nah ini sedikit berbahaya juga gitu. Nah, DevSecOps itu lebih ke secure by default gitu. Jadi kita implementasi security itu bukan di akhir atau di tengah-tengah ya, tapi dari by default itu sudah secure secara sistemnya, secara pipeline-nya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita promote skill-nya ya. Kita tambahkan skill-nya di skill security ini di antara DevOps ini. Kemudian kita tambahkan tools-nya, dan yang terakhir kita implement culture DevSecOps ini ke dalam ya perusahaan kita atau organisasi kita. Jadi ya tadi ya secure by default, bukan menambahkan di belakang atau di tengah-tengah, tapi by default dia ya secure seperti itu. Kemudian kenapa kita butuh DevSecOps? Ya kita lihat ya sebenarnya DevOps sendiri dia kencang banget ya deployment bisa 20 kali deploy sehari gitu ya. Kita bisa deploy 25 kali sehari. Sementara buat testingnya ya bisa, kalau misalkan kita menggunakan traditional security traditional security itu bisa 3 sampai 4 hari untuk 1 kali testing gitu ya. Akhirnya apa? Catch up ya dengan DevOps-nya gitu. Jadi sistemnya udah jalan, tapi security-nya ketinggalan gitu. Itu berbahaya buat apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang yang cukup memegang ini ya data-data klien gitu ya, data-data yang penting-penting lah istilahnya. Gitu. Nah, kita juga bisa dengan DevSecOps kita juga bisa prosesnya jadi lebih smooth ya secara scaling proses. Jadi lebih enak pada saat kita scaling gitu ya. Jadi kita kebutuhannya seperti apa kita bisa dapat nih dari awal. Dan kemudian berikutnya, nah ini yang biasanya kita lakukan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita punya pipeline DevOps gitu ya, mungkin dari mulai development, kemudian naruh di repo ya, kemudian kita build reponya, kita melakukan testing, kemudian deploy di staging, kemudian kita coba deploy production. Nah, setelah di production kan kita monitoring. Nah, baru nih nyadar, oh iya, security-nya ketinggalan nih, Pak. Pada saat kita sudah sadar bahwa security-nya ketinggalan gitu ya. Nah, itu udah agak terlambat gitu. Karena itu sudah ada di production. Nah, yang balik lagi yang tadi ya, pada saat kita testing security butuh waktu bisa 3 sampai 5 hari gitu. Hacker-hacker kan yang canggih-canggih ya. Bahkan dia ada yang pada saat deploy production langsung dapat itunya tuh, langsung dapat bug-nya atau vulnerability-nya gitu. Nah, kita sementara butuhnya waktu 3 sampai 5 hari ya, udah terlambat gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai apabila kita menggunakan mekanisme DevOps tapi nggak implement security di tengah-tengahnya gitu atau dari awal gitu. Nah, ini yang akan kita coba integrate ya. Jadi kita coba sebelum sampai ke ini ya testing mungkin ya, atau mungkin bahkan sampai di depan ini gitu ya, kita melakukan code review automated gitu. Kita melihat dari code kita, dari development yang kita buat, apakah sudah aman gitu ya, apakah sudah secure, sudah ini, karena kalau kita bisa mencegah dari awal gitu ya, yang ini itu akan lebih mudah, lebih gampang, dan misalkan ada masalah di akhir-akhir gini, ini masalahnya cenderung lebih sedikit daripada apabila kalau kita tidak cegah dari awal. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat bagus banget ya kalau misalkan kita bisa implement security ini di depan daripada awal pada saat awal kita sudah lagi mulai development seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan DevSecOps? Jadi DevSecOps itu dia automation ya, lebih banyak ke automation dan cultural change. Jadi jadi sudah ditanamkan di kita gitu.
Kemudian dia diintegrasikan dengan risk pipeline kita. Jadi bukan tools yang terpisah, tapi memang diintegrasikan di pipeline CI/CD kita. Kemudian ya ini enable cultural changes. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Karena kalau sudah mendarah daging istilahnya ya, itu lebih enak lagi ya, dibanding pada saat kita harus itu sebagai add-on. Seperti itu. Nah, ini kita coba integrasikan ya, tools-tools yang ada di untuk DevSecOps ini ya di dalam pipeline. Misalnya nih ya, dimulai dari developer IDE. Nah, ini kita biasanya mungkin pakai VS Code atau pakai PyCharm atau apa gitu ya. Nah, itu bisa tambahkan pre-commit hooks IDE di sini. Kemudian pada saat pre-build, nah, kita bisa tambahkan fungsi-fungsi SCA, SAST. Ada SonarQube, ada async, ada involved gitu ya. Kemudian ada juga security manager. Sorry. Nah, kemudian di post build kita melakukan namanya testing ya. Kita bisa menggunakan ZAP testing DIST namanya. Itu kita bisa menggunakan ZAP gitu ya. Nanti saya juga akan sedikit mendemokan ya. Ini bagaimana implementasi ini di dalam pipeline kita ya di sini. Kemudian terakhir mungkin di tesnya setelah build ya, kita kan udah testing, kita bisa menggunakan selain atau loan, deploy, kemudian monitoring. Nah di sisi infra-nya, compliance ya, kita bisa menggunakan tools dari AWS ya, Amazon Inspector sama AWS Config. Gitu. Nah ini balik lagi ya ke saya jelaskan terkait yang tadi ya, pre-commit hook ini ya. Nah, jadi biasanya tuh ini ya, apa namanya? Kadang-kadang kan kalau yang namanya programmer gitu ya, dia kan ngambil data-data gitu ya. Ngambil data-data bukan data, sorry, codingan itu biasanya jarang yang bikin sendiri istilahnya gitu ya. Mostly 10% developer itu kan ngambil nyomot kode orang, ubah sedikit, taruh di tempat kita. Nah, kita kan nggak tahu tuh apa namanya ininya gitu ya. Kadang-kadang suka ketempelan apa namanya tempelan vulnerabilities atau bugs gitu. Terus kemudian kita juga suka pada saat deploy itu dia nggak waspada, nggak hati-hati. Si passwordnya gitu ya, si kredensialnya ke bawah ke komitan dia, dan beberapa ini malah komitannya dia public gitu. Akhirnya orang bisa ngambil kredensialnya dia gitu. Yang ya apa namanya istilahnya jadi orang bisa ngelihat, bisa ngambil, terus bisa make gitu ya. Kadang-kadang gitu. Jadi ada beberapa case yang memang apa namanya si kredensialnya itu ke bawah. Nah, dimanfaatkan sama si hacker gitu ya buat ngambil data-data yang kredensial gitu ya, atau data-data yang ini gitu. Beberapa case yang kita belakangan ya itu ada beberapa yang data bocor ya, data bocor itu ya kondisinya karena dia ada beberapa programmer yang dia kelupaan untuk tidak menutup ya kredensial yang dia deploy seperti itu. Nah, untuk yang ini juga terkait yang tadi ya security plugin ya di ini. Jadi kita kan suka ngambil codingan orang istilahnya gitu ya, atau mungkin yang open source atau mungkin yang ini berbayar gitu ya. Tapi kan mostly ya cuma make gitu ya. Kita ngubah dikit, kemudian kita deploy di aplikasi kita. Nah, di situ suka ada vulnerabilities. Nah, ini yang sebenarnya apa namanya suka kelewat gitu. Nah, vulnerabilities ini yang biasanya bisa dipakai oleh hacker atau apapun ya, yang bisa menggunakan sistem kita gitu ya, akhirnya bisa akses ke sistem kita, bisa bahkan mungkin menggunakannya tujuan jahat istilahnya seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan security plugin IDE ya. Ini dari JetBrains ada, kemudian dari
Visual Studio juga punya, tinggal ini aja ya, tinggal search di pluginnya untuk security gitu. Itu banyak banget ini ya. Nah, terkait tadi ya, yang terkait dengan kredensial, biasanya kita memang naruh kredensialnya di codingan gitu ya. Ada beberapa yang naruh codingan gitu ya, ada yang secure. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya script management. Jadi si kredensial tadi ditaruh di tools ya, kayak misalkan di AWS itu ada script manager, kemudian ada HashiCorp juga ada, Confident gitu ya, Kiwis. Jadi si kredensial itu ditaruh di di aplikasi atau tools ini gitu yang bisa dipanggil. Nah, dengan menggunakan tools ini gitu ya, si environment-nya itu akan lebih secure karena file config-nya nggak ada kredensialnya gitu ya. Semua kredensial kita langsung ngambil dari si aplikasi-aplikasi ini, tools-tools ini gitu. Jadi lebih secure secara secara codingan gitu ya. Kemudian ya kita nggak ribet lah ngurusin yang namanya kredensial. Bahkan beberapa mungkin untuk kayak misalkan Website Manager ini ya dia bisa rotate security-nya gitu. Jadi setiap berapa bulan atau berapa waktu yang kita tentukan itu ya, dia bisa berubah password-nya gitu atau kredensial yang ditanamkan di situ gitu. Jadi lebih secure lagi gitu. Karena ya mungkin kita tahu ya bahwa security di best practice-nya adalah memang kita merubah kredensial kita untuk dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu ya. Untuk menghindari misalkan ada hacker yang nemu kredensial kita pas dipakai, oh udah expired gitu. Nah, ini bisa dilakukan di sisi ini ya, security management ini ya, dia bisa rotate. Kemudian ini ya terkait dengan security testing tool-nya. Jadi kalau kita tadi bilang ya tadi di slide sebelumnya, kita ada namanya SCA, Software Composition Analysis. Nah, si Software Composition Analysis ini digunakan pada saat kita pre-build si aplikasinya. Nah, kemudian di situ juga ini dipakai untuk yang non-vulnerabilities ya. Non-vulnerability. Jadi vulnerability sudah ketahuan gitu ya, udah ketahuan di mana, kemudian kapan ininya gitu ya, kapan bisa di patch-nya gitu. Contoh yang itu ya, vulnerability itu misalkan kayak Log4j. Log4j itu kan kemarin kayak bulan-bulan yang lalu itu ramai gitu ya, terkait dengan software tools-nya si Java gitu ya, untuk logging, tapi malah dia bisa eksekusi komen gitu. Yang malah kebetulan ketemunya di game Minecraft malah ya. Gitu. Nah, itu dia termasuk ke ini ya, termasuk ke zero day vulnerability gitu. Jadi ketahuan dulu sama hacker sebelum expert pada ngerti gitu. Nah, ini yang namanya non vulnerabilities. Kemudian pemanasan juga bisa dilakukan dengan untuk yang unknown vulnerabilities. Itu menggunakan SIST atau DST. SIST itu yang Static Application Security Testing atau White Box Testing, gitu ya. Kemudian DST Dynamic Application Security Testing atau Black Box Testing. Ini yang saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, SCA ya tadi ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa memang secara ini ya behavior-nya programmer itu ya mostly kita tuh nggak ini jarang yang ngoding bener-bener 100% dari awal gitu. Jadi memang kita biasanya tuh pakai framework gitu ya. Kemudian kita nambahin ya mungkin 10% 20% codingannya biar bisa dipakai di aplikasi kita gitu. Nah, tapi kan kita tahu ya bahwa framework ini kan buatan orang juga ya. Dia pasti ada vulnerabilities, ada bugs-nya gitu ya. Mungkin bahkan ada code yang sebenarnya jahat yang apalagi kalau kita ngambil si framework atau code-nya itu sembarangan ya, dari download di situs yang nggak jelas ininya gitu ya, mungkin ngambil dari forum-forum gitu. Nah, itu suka ada ini ya, ada tambahan-tambahan aneh-anehnya di situ ya. Nah, makanya dengan SCA ini kita bisa minimal ngecek nih
framework atau code yang kita pakai itu aman nggak sih sebenarnya? Aman nggak sih? Ada vulnerable nggak sih? Gitu ya. Jadi dari situ bisa kelihatan, oh ini banyak bugs-nya nih, bug vulnerability-nya. Kita bisa tahu dari depan gitu istilahnya. Kemudian tes berikutnya dengan SAST ya, Static Application Security Testing atau white box testing tadi. Nah, ini kita menggunakan security tool yang ditaruh di istilahnya untuk melihat script-script kita gitu. Jadi dia melihat keseluruhan dari si script-nya kita, melihat keseluruhan, kemudian dia melihat mungkin ada SQL injection-nya gitu ya, atau ada cross-site scripting-nya gitu, dan lain-lain gitu. Kemudian dia akan ngasih info, oh ini nih ada yang kira-kira bermasalah gitu ya, ini kurang gitu. Nah ini contohnya untuk aplikasinya ada Code Reviewer, ada SonarQube, mungkin ini yang paling banyak yang dipakai di Indonesia ya, SonarQube. Kemudian ada Sync, ada Checkmarks. Kemudian berikutnya adalah yang Dynamic Application Security Testing atau Black Box Testing. Jadi dia beda dengan yang SIC tadi ya, yang dia ngelihatnya ke script-nya kita. Kalau yang ini dia ngelihatnya pada saat aplikasi kita sudah di-deploy. Nah, tapi bukan testingnya bukan di ranah production gitu ya mungkin ya, tapi lebih pada saat kita deploy di staging. Gitu. Jadi dia mungkin dia tidak bakal tahu nih aplikasinya kayak apa ya, tapi dia tahu dari luar si aplikasinya kayak apa gitu, apa aja yang kira-kira bolong ya. Kalau misalkan tadi SAST itu kita bilang kalau kita mau aplikasi kita rumah gitu ya, SAST itu si security-nya di dalam rumah, dia ngelihat dari dalam apa aja nih yang kira-kira bermasalah gitu ya. Nah sementara untuk DST ini dia dia melihat ininya dari luar rumah. Gitu. Dari luar rumah kira-kira mana nih yang kira-kira bolong ya, temboknya bisa dipancat apa enggak, jendelanya kira-kira bisa pecah apa enggak ya, gitulah kalau melihat security-nya gitu. Komunikasinya seperti itu. Untuk yang aplikasinya mungkin bisa menggunakan WASP ZAP atau mungkin Rapid Insight AppSec atau Burp Suite. Juga bisa sebenarnya pakai tools bawaan Linux, juga ada beberapa yang bisa dipakai untuk cek port gitu ya, port yang bolong-bolong misalnya gitu. Itu juga bisa. Nah, ini opsional mungkin ya. Opsional itu adalah license checking. Jadi mungkin ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan license, atau mungkin license-nya bukan GNU gitu ya, tapi berbayar. Nah, itu ini terkait sama audit sih biasanya, terkait sama audit. Karena pada saat kalau kita license-nya bermasalah gitu ya, nanti pada saat diaudit kan jadi kena gitunya. Ini makanya kita bilang optional. Kita bisa menggunakan Black Duck atau Sync untuk license checking ini. Nah, ini jadi kita bisa juga membuat security ini, menyisipkan security ini di infrastruktur as a code. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang dari ini ya, dari tim DevOps gitu ya mungkin udah biasa menggunakan ini ya, infrastruktur as code gitu ya. Jadi si infrastrukturnya ditaruh dalam code ya, yang memang kita deploy langsung biar sama lah secara infrastrukturnya, bisa di-manage gitu ya, bisa di-audit gitu ya. Nah, kita juga bisa menyisipkan security itu di IAC tadi gitu. Nah, dengan ini kita fokusnya lebih ke ini ya, ke identity access management-nya, kemudian ke security group-nya, ke port-port mana yang dibuka, sama mungkin dengan ini forgotten resource ini. Kadang-kadang pada saat kita deploy infrastruktur, kadang-kadang ada beberapa infrastruktur yang atau instance yang sebenarnya nggak kita pakai, tapi masih dijalankan. Nah, ini impact-nya ke billing nih. Lumayan juga tuh kalau misalkan ada satu resource nganggur istilahnya yang nggak kepake, ternyata di-deploy sama kita gitu. Ini lumayan billingnya. Nah, ini kenapa kita membutuhkan security di IAC ini ya. Nah, selain itu juga ya, mungkin ya kalau udah biasa pakai DevOps itu kan pasti sangat dekat sama kontainer ya, bisa dengan kontainer lah.
hampir sama dengan yang tadi ya, script waktu kita menggunakan code di framework tadi gitu ya. Si kontainer ini juga kadang-kadang ada yang memang dia ada vulnerability-nya di dalamnya gitu. Apalagi tadi kalau kita menggunakan kontainer yang tidak tahu dari mana nih barangnya gitu, nggak official gitu ya, nggak official, kemudian ya misalkan di situ ditanamkan beberapa ini ya code jahat atau mungkin memang ada vulnerability di dalamnya gitu. Nah, itu kita juga bisa kita harus melakukan istilahnya image scanning di kontainer itu biar pada saat kita build si image-nya itu ketahuan, oh ini ada bolong di sini, oh ini ada masalah di sini gitu. Di AWS sendiri kita punya namanya Amazon ECR, Elastic Container Registry ya. Jadi dia image containernya itu dilakukan scanning gitu ya, dilakukan scanning untuk tahu oh ini ada vulnerability gitu ya, vulnerability apa gitu yang ada di dalam kontainer tersebut. Gitu. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan itu ya bisa silahkan chat aja, nanti mungkin di akhir sesi karena ini kebetulan ini nanti saya jawab gitu. Kebetulan kita memang agak mepet waktunya, jadi bisa ditulis saja nanti saya jawab di akhir sesi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah kemudian ini ya compliance as a code gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita ngelihat compliance itu lebih ke culture atau apa gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang apa ya diterapkan dalam satu codingan kita ya. Kadang-kadang ada yang codingnya jorok atau apa. Nah kita menggunakan security itu sebagai compliance gitu, code-nya. Jadi satu adalah kita bisa ini ya bisa kontrol code-nya gitu ya, di rapi gitu ya. Kemudian kita juga bisa menaruh versionnya gitu, versionnya. Jadi selama ini mungkin compliance di investasi itu paling mentok di ya model-modelnya adalah kayak peraturan tertulis gitu ya, peraturan tertulis yang memang tidak bisa di-apply langsung, maksudnya harus ini. Nah, kita bisa menggunakan si compliance itu sebagai code-nya gitu. Nah, kalau di AWS itu bisa menggunakan namanya AWS config. AWS config ini dan atau mungkin dari self inspect gitu ya. Jadi nanti compliance-nya ditaruh dalam satu code yang bisa diaudit. Gitu. Bisa diaudit, kemudian kita bisa melakukan version control. Misalkan di bulan ini compliance kita adalah ini gitu ya. Nah, nanti di bulan depan ada penambahan compliance baru nih. Nah, kita bisa menambahkan version di situ. Tapi pada saat diaudit, nah nanti ketahuan nih. Ternyata compliance kita di bulan ini memang udah benar, cuman memang karena di bulan sebelumnya memang belum bernambah. Gitu. Jadi ada penambahan di sisi compliance-nya. Itu bisa juga menggunakan AWS config ini. Kemudian monitoring ya. Nah ini, jadi biasanya kalau sudah deploy, udah apa itu ya, pasti kita menggunakan ya antara ini ya monitoring, alerting atau remediation. Gitu. Goals-nya adalah ini, apakah tahu ya bahwa si security kita efektif gitu. Apakah yang kita lakukan sebelum-sebelumnya itu sudah bisa dipakai dan memang efektif untuk menangkal serangan-serangan atau menahan agar vulnerabilities kita nggak keluar kemana-mana gitu ya. Kemudian bisa melihat apa aja yang perlu kita improve dari si security yang kita deploy sebelumnya. Kemudian kita juga bisa melihat ya kapan serangan kejadian sebelumnya gitu ya. Apakah serangannya itu sudah bisa diblok sama security kita atau enggak gitu ya. Kemudian aksesnya apa nih? Kalau misalkan nggak bisa keblok ya, aksesnya apa aja yang bisa didapatkan sama si penyerang itu gitu, sampai mana gitu. Kemudian kalau sudah ini ada nggak sih data yang ke bawah ya atau yang keambil sama si attacker itu. Gitu. Makanya kita butuh alerting monitoring ini untuk untuk mengetahui ya apakah yang tadi yang kita apakah memang sudah efektif atau enggak si security kita itu. Nah, untuk yang toolsnya sendiri kita ada di AWS ada banyak ya. Ada CloudWatch, kemudian ada CloudTrail, ada GuardDuty, Security Hub, ya, kemudian System Manager dan ini Lambda function. Kemudian ini ada third party lagi yang Ansible untuk
tools-nya tambahan. Nah, dari obrolan di atas gitu ya. Nah, itu jadi kita ada ini ya. Apakah kita harus menggunakan pipeline discrete itu atau enggak gitu. Kalau kita melihat ya sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan API pipeline dia akan ini ya integrated sama platform kita. Integrated, kemudian ya tadi ya bisa diaudit, bisa di versioning gitu ya, bisa lebih gampang lah untuk tracing. Kemudian ini eksekusinya paling mentok cuma 15 menit gitu, 15 menit. Tapi ini 15 menit ini masih bukan atas sakut ya, ini masih dari saya gitu ya, dari saya ya mostly itu rata-rata yang sudah biasa dilakukan tuh maksimal tuh ada di 15 menitan gitu. Jadi yang tadinya mungkin kita deploy security testing gitu ya sampai 3 sampai 4 hari gitu ya, dengan ditaruh di pipeline itu dia bisa jauh lebih cepat gitu ya eksekusinya, karena memang ada di sisi belakang gitu. Kemudian ya ini outputnya bisa berupa JSON atau XML yang memang secara mesin bisa dibaca, di kita juga lebih enak bacanya juga. Itulah alasan kenapa kita sebaiknya menaruh di pipeline untuk seperti ini. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan optimalisasi di sisi pipeline-nya gitu ya. Jadi kita bisa optimalisasi pipeline-nya gitu. Misalkan kita mau mungkin kalau misalkan ada beberapa pipeline gitu ya, mungkin kita bisa bikin satu pipeline dulu gitu ya. Nggak semuanya dulu. Mungkin kita satu sebagai testing. Kemudian kalau sudah oke, kita coba di pipeline lain-lainnya gitu. Mungkin seperti itu, jadi nggak big bang seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan optimalisasi di sisi pipeline-nya gitu ya. Misalkan kalau misalkan perubahannya cuma di CSS gitu ya, mungkin kita nggak perlu menggunakan kita nggak perlu running SCA testing. Atau mungkin kalau misalkan kita cuma perubahannya di gradle change atau form XML ini, ya kita nggak perlu melakukan SST gitu. Kemudian ya kita nggak perlu skip infra ya kalau misalkan nggak ada perubahan di sisi IAC-nya gitu. Nah, masalahnya mungkin ini ya, different programming language may require. Jadi untuk dari kita mungkin ada mungkin beberapa service berbeda-beda ya language-nya. Apalagi kita sudah menerapkan microservices gitu ya. Microservice satu dengan yang lain mungkin akan berbeda ya. Nah, mungkin kita perlu beberapa tools gitu ya untuk melakukan SCA sama SST-nya gitu. Karena ya tergantung dengan programming language yang kita pakai. Nah, ini bisa beberapa tools lah ya yang kita pakai. Misalkan kayak Sonar Guru atau Sonar Kepala. Di belakang nanti ada beberapa ini ya contoh apa sih namanya ya cocokannya lah, cocokan dari masing-masing toolsnya. Oh ini nih. Nah misalnya ya pada saat kita menggunakan Java language, nah kita bisa menggunakan SCA, dependency check atau SSS gitu ya. Kemudian untuk SAST-nya kita bisa menggunakan ini ya, ada SonarQube, ada CodeGuru, ada Fancycweb. Di PHP untuk SCA-nya kita bisa menggunakan Sonatype, kemudian sama dengan di atas. Nah, kita juga bisa menggunakan SonarQube. Mungkin bisa dilihat ini ya. Nah, ini baru sampel ya, karena beberapa masih banyak lagi SCA atau SAST aplikasi tools yang bisa kita pakai untuk melakukan testing security di aplikasi ini. Dan itu juga ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu. Tapi ya intinya tergantung kebutuhan kita. Nah, dari sisi AWS sendiri, kita sebenarnya punya banyak sekali ya developer tools portfolio yang bisa dipakai untuk masing-masing pekerjaan untuk development gitu.
Dari mulai CI/CD tools, kita punya CodeStar ya, punya code artifact, kemudian code build, ada ya inilah bisa dibaca mungkin nanti bisa dilihat. Kita juga ada machine learning tools-nya, ada container registry-nya juga ada gitu ya. Kemudian kita ada juga infrastruktur as a code yang tadi yang kita bilang. Kemudian ada aplikasinya deploy langsung. IDE-nya juga punya ya, IDE-nya juga punya. Jadi mungkin tadi kita biasanya pakai Visual Studio atau apa gitu ya. Di AWS ini dia punya namanya Cloud9 untuk IDE online ini ya. Kemudian ada IDE Toolkits, ada CLI, ada monitoringnya yang tadi kita bilang ya. Ini ada beberapa monitoring tools. Untuk aplikasi mobile juga ada AWS Amplify, Modernization Tool ada. Kita jadi gini, modernization tool itu adalah dia melakukan migrasi dari aplikasi yang mungkin dari non kontainer dia ke kontainer punya itu. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi ini ya, aplikasi .NET gitu ya, .NET yang natif gitu ya, pengen ditaruh di AWS sebagai kontainer gitu. Nah ini si AWS itu kontainer ini bisa dia mengekstrak dari aplikasi yang existing yang tadinya dia mungkin natif gitu ya, dijadikan sebagai kontainer gitu. Dan itu step-stepnya sangat mudah. Jadi tinggal masukin agentnya, kemudian diekstrak, kemudian kita deploy di AWS sebagai kontainer. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih, aduh, aku bingung nih kalau misalkan bikin pipeline secara aplikasi masih ini ya, masih natif ininya gitu ya. Ya udah kita di AWS ini punya aplikasi ini ya, yang kemudian kita bisa integrasikan dengan macam-macam aplikasi yang ada di sini. Nah, kita juga secara SDK punya beberapa bahasa ya yang disupport ya. Kita ada JavaScript, Python, PHP, .NET, Ruby, Java, Go, JS, dan C++. Seperti itu. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa dibantu. Dijawab di situ dulu kalau misalkan bisa. Oke, kemudian nah, dari sisi security sendiri gitu ya, kita punya beberapa tools juga ya untuk mulai dari identifikasi identity and access management ya. Kita ada beberapa IAM, ada SSO, ada organization, ada Cognito gitu ya. Kemudian ada detection juga, detection untuk mengetahui ada perubahan apa nih di security kita gitu ya. Kemudian ada protection-nya juga. Ada banyak. Kemudian ada data protection ya. Kemudian ada incident response gitu ya. Dan terakhir ada compliance. Nah, selain tadi ya, selain aplikasi-aplikasi tadi di AWS sendiri dia sebenarnya punya security partner ya. Mungkin kalau bisa lihat di marketnya AWS ya, ini adalah security partner yang bisa ditemukan di market AWS. Jadi misalkan wah ini kayak nggak cocok nih yang aplikasi-aplikasi di sini nih gitu ya, AWS gitu ya. Ya udah bisa coba cek di market AWS. Ini ada banyak banget ya aplikasi third party yang bisa dipakai gitu ya, dari mulai network security gitu ya, kemudian identity access control ya, kemudian vulnerability, data protection, ya boleh bisa di sini. Nah, jadi terkait dengan DevSecOps sendiri ya, ini bukan masalah tools aja ya sebenarnya, tapi dia lebih ke culture gitu. Apa yang kita lakukan di tools-toolsnya itu tidak akan bisa jalan kalau dari kita sendiri tidak melakukannya gitu. Apa ya percuma gitu karena kita bikin tools bagus ya, ternyata ya kita nggak pakai gitu ya. Nah, jadi automation alone cannot solve the problem. Kita harus encourage nih security mindset karena beberapa kondisi bahkan ya, saya ada di beberapa perusahaan tuh ini dia istilahnya security mindset itu adalah sesuatu yang di belakang aja gitu. Yang penting jadi dulu ya, fungsinya jalan. Nah, security-nya belakangan aja ya. Nanti sama ya tadi akhirnya ya di depan ya.
bugs-nya ketemu di hari pertama sama hackernya, gitu ya. Ternyata kita baru ketahuan 3-4 hari. Gitu. Nah ini, jadi security mindset itu memang harus dideploy dari awal. Gitu. Jadi orang itu pada saat dia meng-create satu sistem atau aplikasi, gitu ya, itu dia sudah, gue harus secure. Ini harus ditanamkan. Gitu. Nah, kemudian ini kita coba bikin ini ya mungkin ya security champion dalam perusahaan. Jadi apa ya? Ya intinya kita membuat kita mengencourage teman-teman ya untuk jadi security champion di perusahaan. Pokoknya kayak saya harus secure, ya saya harus jadi champion security di perusahaan saya gitu. Dimanapun dia, walaupun dia bukan di security ya, misalnya developer aja atau sales aja itu macam-macam, dia harus menjadi seorang security champion. Nah, kemudian kolaborasi. Nah ini penting juga ya. Jadi percuma kalau kita single factor gitu, nggak ada kolaborasi antara satu sama lain gitu. Memang harus ada kolaborasi dengan semua tim gitu. Kemudian ya ini yang mungkin yang sering banget kejadian gitu, blame game. Jadi ini gara-gara ini sih developernya bikin kodenya salah nih, nggak secure. Kalau nggak di code-nya, wah lu security, lu kenapa nggak bikin tools biar ngecek punya gua gitu. Nah ini harusnya dari awal kita tidak tidak blame game gitu ya. Nah ini kalau bisa sebenarnya ini nih. Dedicated security team. Jadi memang balik lagi ke atas ya. Mindset itu harus ditanamkan di semua orang. Mau di developer, mau di database, mau di sales gitu ya, mungkin atau di produk gitu. Semuanya harus pikiran sama bahwa dia harus secure. Seperti itu. Itu jadi harus jadi culture kita. Nah, balik lagi ya ini ya. Aku coba sampaikan. Jadi dari security enabler itu ada 3 proses, ada 3 aspek ya. 1 people, 2 proses, dan 3 tools-nya. Gitu. Dari si people, ya tadi buat satu relasi atau hubungan ya, masing-masing departemen apa gitu. Jangan isolate, don't blame game tadi juga. Gitu. Jadi memang semuanya harus berkolaborasi istilahnya. Kemudian identify security conscious to individual. Jadi memang ditanamkan. Mungkin bisa melakukan training gitu ya. Mungkin bisa melakukan sosialisasi gitu ya. Nah dari kita kebetulan dari ICS juga sebenarnya kita ada namanya program Immersion Day. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang merasa kayaknya kita bisa implement security di kita, tapi dari tempatku nggak ada yang bisa ngajarin gitu ya. Nah di ICS kebetulan kita ada yang namanya Immersion Day. Kita akan buat satu kayak sosialisasi apa sih best practice di AWS misalkan ya, di AWS yang bisa kita gunakan, bisa kita ajarkan ke teman-teman. Nanti dia kontak aja ke tadi yang Mbak Angel ya, atau di email yang tadi. Kemudian the empower DevOps deliver faster secure. Nah, ini daripada blocking. Jadi kadang-kadang seperti kan suka itu ya. Jangan deploy ini jelek banget nih. Ya. Jangan seperti itu. Jadi lebih ke ini sebaiknya. Gitu ya. Jadi sebaiknya jangan di-deploy. Sebaiknya ini dirubah ini nanti kita deploy. Jadi bukan nggak bisa. Sukanya gitu kan biasanya. Jadi blocking gitu ya. Itu kita coba rubah. Kemudian ini fokus on solution instead of blaming. Ya biasa mungkin ini yang mungkin sering kejadian ya. Karena blaming tidak akan memecahkan masalah gitu ya, tapi justru malah membuat masalah semakin besar. Jadi kita fokus ke solusinya. Kalau misalkan ada masalah gitu ya, kita fokus ke solusinya bareng-bareng, dikerjain bareng-bareng. Kemudian dari proses ini ya. Involve security from the get-go design, jadi desainnya. Ya. Kemudian fix by priority. Okay. Jadi jangan dicoba untuk bersihin semua ya, bersihin rumahnya semua, tapi kira-kira dulu aja kalau misalkan rumah gitu ya. Ya mungkin karena misalkan ada tamu ya udah ruang tamu dulu mungkin atau terasnya dulu gitu ya. Gudangnya nanti gitu, belakangan aja gitu. Jadi ada prioritinya lah istilahnya. Kemudian ini programmable and automated. Kalau possible. Ya ini
Kalau misalkan udah programmable dan automated, jadi auditnya lebih gampang, versioning lebih gampang gitu ya. Kita bisa lebih gampang buat melakukan perubahan atau melakukan apa namanya adjustment, itu improvement itu lebih gampang. Kemudian feedbacknya juga harus smooth dan govern. Nah ini. Nah untuk terkait dengan tools-nya, yang sesuai tadi ya IAC ya. Jadi kita kalau bisa untuk tools-nya kita coba template. Gitu. Jadi ada versioning-nya gitu ya, template. Jadi nggak asal deploy gitu. Kalau biasanya orang-orang kan ini ya deploy itu kayak gue bikin dulu lah nanti apa namanya belakangan gue bikin dokumentasinya gitu ya. Nah kalau udah ada template itu dokumentasi lebih gampang gitu. Jadi semua orang itu akan mendapatkan template yang sama gitu ya. Semua orang akan mendapatkan script yang sama. Jadi nanti pada perubahan atau apa bisa ketahuan di situ. Kemudian ini security sebaiknya di-adopt di DevOps-nya, bukan sebaliknya, bukan si DevOps yang ikut security, bukan, tapi security-nya ditaruh di DevOps-nya, di pipeline DevOps-nya, gitu. Karena kalau kita ngomongin security yang DevOps yang kurang security, balik lagi tadi ya, DevOps itu sangat agile, jadi sangat cepat perubahannya. Kadang-kadang security itu nggak keep up gitu dengan si DevOps-nya, makanya sebaliknya si security-nya yang taruh DevOps biar dia yang keep up dengan DevOps seperti itu. Dan ini simpler, lebih gampang, lebih mudah. Kita permudah, kemudian apa namanya? Kita menggunakan kalau misalkan ada tools yang baru gitu ya, ada tools yang baru, ya udah kita pakai. Karena biasanya tools yang baru itu dia apa namanya? Secara tools secara fitur gitu ya, dia lebih banyak ini ya, lebih banyak, lebih lengkap gitu, mungkin lebih lengkap, lebih baru. Ya mungkin tahu dengan vulnerabilities yang terbaru gitu ya misalkan. Gitu. Nah, aku coba akan demokan ya. Ini adalah pipeline ya. Pipeline yang akan kita coba buat. Ini standar banget sih. Ya. Jadi nanti dari mulai si developer dia melakukan commit. Nah, kemudian di dalam pipeline dia akan meneruskan ke ini ya ke repo-nya. Kemudian di build-nya ini nanti pada saat proses build dan test itu dia akan langsung eksekusi ini nih SonarQube dan kemudian Zap gitu, SST dan Dust-nya gitu. Jadi pada saat dia mulai build-nya dia langsung melakukan testing menggunakan SonarQube dan ini. Kemudian kalau sudah akan coba di deploy. Nah, begitu di deploy, di staging tentunya ya, bukan langsung di production, di staging dulu. Itu nanti dites lagi sama si ini DST-nya. Gitu. Testing. Kalau sudah oke, dua-duanya ini, nah nanti ada approval. Pak, ini sudah di testing, Pak, gitu ya. Udah oke nih, tinggal kita deploy ke production. Kalau di approval-nya oke, ya bisa langsung di production. Mungkin asetnya mungkin seperti ini. Mungkin aku coba kasih lihat ya. Nah ini kelihatan nggak Mas? Kelihatan nggak? Kelihatan Mas, bisa Nah, dilanjut. Ya, nah ini pipeline-nya ya. Jadi mulai dari source-nya kita menggunakan apa namanya? Menggunakan tadi code tadi ya, ditaruh di code commit. Ya, ini karena kita di AWS, jadi kita memakai tools-nya AWS semua. Kita menggunakan code commit, ditaruh di code commit gitu ya. Kemudian pada saat kita push code-nya ya. Nah, kemudian si pipeline tadi dia akan melakukan testing nih. SCA analysis dan AST analysis gitu. Di sini. Kalau udah sukses, dia akan lanjut lagi ke DAST analysis. Nah, ini AST analysis kita menggunakan ini ya SonarQube. Nah, ini nih. Ini ada kalau kita lihat ya, dia mungkin kayak gini. Jadi secara ini oke gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pipeline-nya, mungkin bisa kita lihat di detail ini. Nah, ini ada log-nya nih nanti nih. Nah, dia akan nge-trace semua script yang ada di pipeline. Ya.
kemudian dikasih lognya gitu. Seperti ini. Sama juga pada saat kita melakukan testing di SCA analis ya. SCA analis itu juga bisa lihat lognya. Oke, seperti ini. Nah, setelah testing selesai, kita melakukan deployment di ini ya, di staging ya, staging development, environment ya. Nah ini kita melakukan deployment staging. Nah, setelah melakukan deployment staging, dia akan melakukan testingnya ya, DAST. Jadi dia melakukan network testing. Nah, ini menggunakan ZAP. Nah, ini kita bisa lihat di sini lognya. Sama ya, lognya juga seperti ini. Tuh. Kalau misalkan dia sudah selesai secara testingnya gitu ya, SCA udah, kemudian DAST udah ya, dia masih tetap aja approval. Ada approval normal. Gitu. Jadi harus di OK dulu gitu ya, harus di OK dulu baru apa namanya bisa di deploy ke production. Gitu. Akhirnya dia akan deploy ke production. Tadinya mau live sih, cuman apa ya, untuk pipeline ini lumayan tadi ada untuk text time tadi sekitar 10 menitan ya baru selesai gitu ya. Jadi aku ngeliatnya yang gini aja lah. Mirip-mirip seperti ini. Jadi ini ada beberapa tools dari AWS yang kita pakai gitu ya. Dan ada third party juga yang dipakai si SolarCube dan ZAP-nya, selebihnya lebih ke AWS semua. Seperti itu. Oke, ya key takeaways dari sekarang ya. Jadi dari omongan diskusi kita tadi ya. Jadi ini ya, security adalah tanggung jawab semua orang. Jadi nggak cuma dari sisi tim security mungkin ya. Kalau di tempat kalian ada tim security itu ya nggak cuma tim security, tapi ke semua orang gitu. Semua orang di perusahaan organisasi itu harus paham ya tentang security. Kemudian embrace security as integral part of the process. Kemudian kalau sudah, dia melakukan feedback untuk membuat si prosesnya jadi lebih bagus lagi. Ya. 3, security harus empowering, bukan blocking. Nah, mungkin ya ini yang tadi saya bilang ya, mungkin sering malah justru jadi blocking. Aduh, di security-nya paling kayak gini. Harusnya saya udah nggak seperti itu. Nanti kita bareng-bareng dengan tim security, dengan tim apa gitu ya, kita melakukan proses security ini. Nah, terus yang terakhir adalah DevSecOps is not one size fits all. Jadi memang bukan baju yang ini ya bisa dipakai semua orang gitu ya. Kadang-kadang memang ya ada penambahan. Beda organisasi pasti beda. Organisasi yang mungkin di masalah keuangan gitu ya akan mungkin berbeda dengan DevSecOps di organisasi yang mungkin di media mungkin, atau mungkin di publik atau di infrastruktur. Nah, itu mungkin beda. Jadi DevSecOps-nya bukan sesuatu yang memang bisa dipakai semua orang, tapi minimal itu harus ada. Walaupun mungkin bajunya ya kayak baju lengkap gitu ya, mungkin kita nggak perlu pakai ada yang pakai kaos gitu ya, mungkin ada yang pakai kaos sama celana pendek gitu ya, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai batik, ada yang pakai jaket gitu ya. Tapi kan kita harus pakai baju, intinya itu ya, lebih ke situ. Jadi mungkin nggak semuanya pakai yang sama, tapi minimal pakai gitu. Kenapa? Ya untuk menutupi tubuh lah istilahnya. Nah, mungkin seperti itu sih. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa kontak di sini ya, di sini, atau mungkin bisa cek di sosial media kita di ICS Compute, atau mungkin di LinkedIn ya, LinkedIn karena ya mungkin sambil promo juga ya, kita juga banyak buka lowongan gitu ya. Seperti yang tadi dibilangin Mbak Angel ya, kita memang ada target buat nambah engineer gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berminat untuk join ya monggo silakan. Kita di search saja di LinkedIn ICS Compute. Kemudian cari di jobs itu biasanya di situ ada banyak. Oke. Paling itu aja mungkin dari saya. Oke. Selanjutnya Baik. gimana, Mas? Baik. Oke, terima kasih Mas Yoga buat penjelasannya.
proper banget ya, penjelasannya banyak banget. Terus juga ada demonya juga. Makasih banyak. Kemudian buat teman-teman selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, karena mungkin durasi waktu kita cuma sedikit. Mungkin kita jawab kira-kira keburu nggak Mas kalau untuk dijawab semua pertanyaan ini, atau mau bantuan Ya, dari banyak ya teman ternyata kita? ya. Aku coba bantu aku coba baca-baca dulu ya. Boleh, baik. Dari Mas Antoni ya. Mm, Dalam case kita menggunakan library dari developer lain, bagaimana best practice-nya untuk memastikan script terjaga? Apakah memang better kita develop sendiri, mengingat shared library bisa menghemat development time cukup signifikan. Oke, untuk jawaban yang ini mungkin gini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan terkait dengan menggunakan library atau ini ya, sebaiknya usahakan pertama adalah menggunakan library yang official. Jadi memang sudah dan itu supported gitu. Jadi dan kemudian menggunakan versi terbaru. Nah, biasanya kalau versi terbaru itu kan dia udah dicek ya masalah bugs-nya, availability-nya gitu ya. Kemudian dia disupport sama yang punya. Kalau bisa jangan menggunakan code yang memang tidak ketahui asal muasalnya istilahnya itu. Tidak disupport sama officialnya. Itu mungkin yang pertama. Terus kedua ya kita bisa menggunakan tadi ya SAST tadi ya. Jadi dia akan mengecek secara script apakah di code yang kita pakai tadi dia ada vulnerabilities atau ada bugs-nya. Ya, itu juga bisa. Itu mungkin gitu ya, mungkin. Kemudian apakah Amazon Inspector juga bisa spesifik menemukan vulnerabilities terkait dengan aplikasi dalam secara mendalam? Misalnya vulnerabilities dalam workload database atau platform tertentu lainnya. Ya, ya. Jadi untuk yang si Amazon Inspector ini harusnya sih bisa ya. Jadi dia bisa ngecek ke ini ya vulnerabilities di apa namanya terkait dengan tadi apa namanya dengan aplikasi-aplikasi tadi ya. Cuman kayaknya tadi kalau nggak salah dia untuk yang database dia ada beda lagi untuk yang ini. Jadi kalau di sini bukan satu aplikasi buat semuanya, tapi memang ada beberapa tools yang memang harus kita pakai gitu ya. Jadi misalkan untuk aplikasi kita pakai ini, kemudian untuk apa namanya si database pakai ini seperti itu mungkin. Itu kemudian nomor gitu ya mungkin ya Mas Antoni ya. Jadi mungkin bukan satu tools yang bisa buat semuanya, tapi memang kita ada beberapa tools yang memang harus dipakai ya setelahnya itu. Kemudian tanya apakah ECR support container signing dari Mas Novan Hariman. Untuk ECR enggak ya, nggak support signing ya. Jadi ya masih belum. Jadi untuk ECR sendiri masih belum container signing. Jadi memang secara ini. Jadi kalau kita bilang ya mungkin sekarang belum ya, tapi nantinya mungkin bisa ada ini ya, ada fitur baru gitu. Karena memang secara tools AWS dia terus berkembang ya, ada penambahan fitur baru pasti. Nomor 3 dari Dendi Akbar. Apakah sebenarnya perbedaan dari DevOps dan DevSecOps ya? Jadi kata-katanya udah beda ya. Yang satu DevOps dan satu DevSecOps. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah DevSecOps itu kita menyisipkan security di dalam DevOps. Jadi memang sebenarnya sama ya. Kita DevOps gitu ya. Cuman kita menyisipkan security di dalamnya. Itulah kenapa namanya DevSecOps, bukan DevOpsSec gitu ya. Jadi kita taruh security-nya di tengah-tengah. Atau mungkin kalau misalkan ini ya mungkin di depan ya. Sec DevOps gitu. Cuman kayaknya kurang enak dilihat didengar gitu. Jadi DevSecOps. Kita sisipkan security-nya di tengah-tengah gitu. Jadi proses development and operation itu tetap ada sama dengan DevOps, cuma kita tambahkan security di tengah-tengahnya. Automation gitu. Lebih ke situ. Jadi sama aja sebenarnya, Cuma kita tadi menambahkan security. Slide presentation apakah boleh di-share? Oh, bisa. Nanti kita coba share ya, nanti ya, Mas Albert ya.
Kemudian SCA dan SAST singkatan dari apa? Tadi sebenarnya udah ada di presentasi saya. SCA itu tadi software. Nah, ini. Nih, software composition analysis untuk SCA, kemudian SAST itu adalah static application security testing. Kalau ini dipakai untuk lebih ke IDA ya. Kemudian kalau yang SAST itu untuk yang white box testing. Itu. Kemudian apakah program ERP bisa dilakukan DevSecOps? Program ERP. Ya. Jadi balik lagi ya. Kalau kita ngomongin DevSecOps gitu ya. Kalau misalkan dari ERP-nya bisa dilakukan DevOps, ya berarti otomatis bisa juga dilakukan DevSecOps untuk yang ERP. Jadi balik lagi ke aplikasi kita, apakah sudah support pipeline gitu ya? Kalau misalkan sudah support pipeline DevOps, ya udah tinggal nambahkan aja security di dalamnya, menyisipkan tools security ini di dalamnya. Tapi baik lagi ya, masalah DevSecOps ini dia bukan masalah tools dan ini ya, tapi juga ada proses, ada people ya, ada proses di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ini apakah bisa? Ya bisa banget. Dan malah kita encourage kita menggunakan security gitu. Seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini kalau ini saya harus tanya Mbak Angel nih. Bu Angel terkait dari servis CS berapa minimal cost yang harus dikeluarkan untuk menggunakan servis CS. Nah ini nanti dikontak aja ya Mbak Angel ya. Oke, aku coba bantu jawab Mas Yoga. Jadi info dari Kak Angel untuk Pak Dendi bahwa tidak ada minimal cost. Nanti tergantung dari hasil meetingnya antara perusahaan Pak Dendi dengan ICS bersama Kak Angel. Kemudian juga nanti ICS bisa bantuin ajuin total cost di awal yang akan di-cover oleh AWS. Jadi total pengerjaan awal itu bisa free. Seperti itu Pak Dendi. Info dari Kak Angel. Gitu. Gratis berarti ya Mas ya? Iya benar gratis. Wih gratis tuh Mas. Lumayan benefitnya Pak. Jadi gratis ya, wah itu harusnya sih sangat ini sangat kata-kata gratisnya itu udah lumayan. Iya harusnya bisa jadi sendiri benar. Ya. Kemudian dari Mas Edi Chow, bagaimana best practice penerapan DevSecOps untuk aplikasi yang majemuk, misalkan ERP, dengan berbagai library yang berasal dari third party maupun yang diambil dari forum-forum. Ya itu tadi yang jawabannya di atas ya. Jadi apabila memang dia bisa DevOps gitu ya, apabila dia bisa DevOps, ya berarti bisa melakukan DevSecOps di dalamnya seperti itu. Jadi mau aplikasinya majemuk banyak, gede, monolit bahkan gitu ya. Nah kalau aplikasi monolit sebenarnya gini sih. Kita prefer ini lebih ke yang sudah pipeline gitu. Jadi karena kita ngomong DevSecOps otomatis ada di pipeline gitu. Kita taruh di pipeline. Kalau memang monolit ya ada baiknya sih sebelum ke arah sana diusahakan untuk dicoba untuk dipindahin ke arah microservices misalnya. Nah, ya intinya itulah. Jadi penerapannya itu bisa kalau bisa ya karena kita ngomongin pipeline di sini ya. Terus terang ya karena ngomongin pipeline ya kita ngomongin pipeline-nya dulu dirubah dulu. Kemudian nomor 2 AWS Developer Tools yang ada ini sudah bisa digunakan semuanya atau masih perlu lisensi untuk masing-masing. Wah ini jadi kalau ngomongin AWS ya jadi dia karena dia PSU Go ya atau bahkan ada beberapa yang gratis ya gitu ya. Jadi kalau kita bisa cek Iya free tier, namanya free tier. Jadi AWS itu dia ada namanya free tier. Free tier itu kita bisa menggunakan instance atau service AWS secara gratis. Tapi memang ada batasannya. Misalkan dipakai 750 jam gitu ya, atau mungkin dipakai untuk berapa giga gitu ya, atau mungkin berapa kali gitu. Sebenarnya gratis. Ada beberapa gratis. Jadi kalau mau coba-coba itu bisa banget gitu ya. Tinggal daftar aja, kemudian yang nyoba-nyoba di situ untuk VTR-nya. Cuman memang harus hati-hati ya, karena harus dibaca-baca ya. Karena ada beberapa service yang dia dari awal sudah berbayar dan tidak ada VTR-nya, bisa ada tuh. Atau mungkin
VTR-nya cepat gitu, paling cuma sebulan gitu ya, atau mungkin cuma berapa jam gitu, itu ada juga. Jadi kalau perlu license tidak. AWS tuh dia pay as you go. Jadi Bapak pakai, kalau misalkan makanya misalkan sejam ya dibayar cuma sejam, dipakai sehari ya dibayar cuma sehari gitu. Tapi juga ada mekanisme yang namanya reserve gitu ya. Jadi kita reserve instance-nya gitu ya. Misalkan kita mau pakai VM gitu ya, reserve 1 bulan, setahun misalkan, minimal setahun. Setahun itu akan jauh lebih kecil cost-nya daripada kita pakai SQL. Bahkan sampai 60-70% bayarannya. Itu bisa juga. Jadi intinya bisa langsung pakai lah istilahnya. Sangat mudah. Kemudian pipeline yang sudah ada bisa digunakan sebagai template. Ya bisa banget Mas Novan. Jadi pipeline-nya ya karena dia as a code gitu ya, as a code. Jadi kita bisa merubah code-nya itu semau kita istilahnya. Tapi itu bisa dijadikan template. Jadi nanti pada saat kita ada deployment infrastruktur baru gitu ya, itu kita bisa menggunakan template yang existing gitu ya. Paling tambahan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kayaknya udah habis pertanyaannya Mas Haris. Oke, baik Mas Yoga. Semoga jawaban dari Mas Yoga menjadi solusi ya buat teman-teman yang sudah bertanya. Nah, terkait yang tadi untuk apakah bisa di-share PPT, boleh banget. Nanti buat teman-teman bisa share juga kita emailnya. Jadi ntar kita bisa kirimkan atau nggak kontaknya teman-teman, nanti kita kirimkan juga buat PPT-nya. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah berakhir ya teman-teman, karena juga terkait dengan durasi waktu. Kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kuis. Nah, kali ini untuk sesi kuis ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Dina. Halo Dina. Halo, terima kasih Mas Faris. Ya, terima kasih. Oke, Oke Din. Kita langsung mulai aja ya untuk sesi kuisnya. Jadi peraturannya adalah untuk teman-teman yang menjawab secara cepat dan tepat, maka bisa terhitung menjadi pemenang. Dan yang kedua adalah kuis ini ada durasi waktu, jadi sehingga teman-teman harus menjawab secara cepat-cepatan seperti itu. Oke. Sudah terlihat Din untuk slide-nya, kuisnya. Jadi mungkin kita langsung ke nomor 1 ya pertanyaannya. Oke, langsung aja ya. Bisa ditaruh di kolom chat ya teman-teman untuk jawabannya. Oke. Oke, yang pertama, untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan DevSecOps? A. Akronim Development, Security, dan Overpower. Atau B. Akronim Developer, Security, dan Operation. C. Akronim Development, Security, dan Operation. Atau D. Akronim Developer, Secret, dan Operation. Oke teman-teman, silakan dijawab sebelum waktunya berakhir. Kolom chat, nanti pertanyaan pertama, jawaban pertama yang benar akan jadi pemenangnya ya Mas Faris. Ya, benar banget Din. Oke, kita hitung mundur ya Din. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah C, akronim Development, Security, dan Operation. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Dan kedua, apa yang bukan tools pengecekan vulnerabilities aplikasi? A. SCA atau Software Composition Analysis. B. SAST, Statistic Application Security Testing. Atau C. DAST, Dynamic Application Security Testing. Dan D. HCA atau Hardware Composition Analysis. Yang bukan ya teman-teman, yang bukan tools pengecekan vulnerabilities aplikasi. Iya, jangan sampai salah teman-teman jawabnya. Jangan terkecoh. Nah, benar banget. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D, HCA, Hardware Composition Analysis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berikut adalah contoh brand secret management, kecuali A. AWS Secret Manager,
atau B. HashiCorp Vault, C. AWS Guard Duty, atau D. Square Keys. Ini juga yang bukan ya, kecuali bukan dari contoh brand secret management. Benar. Kalau teman-teman tadi benar melihat dan terbaca jelas dari presentasinya Mas Yoga, pasti bisa jawab banget ya jawaban ini. Oke, kita hitung mundur ya, Din. 3, 2, 2. 1. Jawabannya adalah C. AWS Guard Duty. Oke. Jadi untuk next-nya, ini jawabannya cuma ada 2 pilihan, benar atau salah. Kita tidak perlu melakukan konfigurasi untuk menggunakan tools keamanan. A. True, atau B. False. Nah, ini juga mudah sekali dijawab ya. Cuman 2 opsi doang ya. Dan ini kita udah tahu juga nih jawaban yang pastinya nih apa. Iya. Kita masih tahu karena kita yang bantuin Mas Yoga. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. False. Nah, Oke. ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jadi berharap banget untuk menang pastinya kan ya. Lumayan buat 100.000 OVO credits-nya bisa digunakan teman-teman buat keseharian juga. Dan nanti apabila teman-teman jadi pemenang, data teman-teman akan kita compile dan akan kita kirim ke teman-teman ke masing-masing email ya untuk pemenangnya. Oke, Din, kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima atau terakhir ini. Terakhir ya. Oke. Proses provisioning dan managing cloud resource dengan membuat template file dinamakan A. IAC, atau B. SAAS, C. PAAS, atau D. IAAS. Ini udah banyak yang jawab ya. Iya, semangat. Karena yang terakhir ini jawabannya harus benar. Ya, tadi udah ada yang bisa jawab benar juga nih. Ya, harusnya bisa benar. Oke, kita langsung counting down aja. Oke. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. IAC. Oke. Pertanyaan sesi kuis sudah berakhir. Nanti akan kita rekap untuk pemenangnya. Pengumuman pemenang akan diinfokan melalui email ke masing-masing pemenang. Nanti untuk pemenang wajib update story dan tag Instagram ICS. Dan untuk TNC-nya nanti akan disampaikan lebih jelas sama Mas Faris ya. Ya, benar banget. Nanti kalau udah pemenangnya udah dapet dari tim, nanti aku sampaikan langsung ke masing-masing email pemenangnya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja apakah teman-teman jadi pemenang atau tidak. Nah, gitu. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati karena mungkin nanti kita akan ada sesi-sesi webinar selanjutnya ya Mas Faris ya. Benar banget. Oke. Untuk sesi yang terakhir sudah berakhir. Makasih buat Dina udah ngebantuin support. Thank you Mas Faris semuanya. Yeah. Thank you buat juga untuk Mas Yoga dari tim Engineer Solution Architect ICS Compute sudah support juga dalam webinar kali ini. Dan juga nggak lupa untuk Mbak Angel, terima kasih udah menjelaskan mengenai company profile dari ICS Compute. Dengan berakhirnya mengenai sesi kuis, maka dengan itu saya juga pamit undur diri dan mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan dari tim ICS yang kurang berkenan maupun yang tidak jelas. Dan untuk webinar-webinar selanjutnya, tenang aja teman-teman, tidak usah khawatir. Kita akan mengabarkan teman-teman lewat email. Jadi mungkin teman-teman tinggal pantengin aja email teman-teman atau tinggal lihat email teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang nggak sabar buat nunggu webinar, teman-teman bisa follow sosial media kita. Ada di Facebook, ada di Instagram, di Twitter, maupun yang tadi seperti Mas Yoga infokan ada di LinkedIn. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi job seeker nih, yang lagi nyari pekerjaan, boleh banget teman-teman bisa follow LinkedIn kita, ICS Compute, dan bisa klik di kolom yang jobs buat melihat pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa lagi.
semuanya. Terima kasih.